Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, sebelumnya saya Andrea Hermawan, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Temanggung. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sudah dengan saya Ibu Indah Sudiandari Martani SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kandangan. Apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mas Andrea juga demikian. Amin. Terima kasih banyak Bu Indah sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa berdiskusi berkaitan dengan modul 3.1 ini. Langsung saya dimulai. Iya, siap. Baik, ini kan berkaitan dengan tugas saya CGP Angkatan 9, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan nanti diharapkan situ nanti masuk ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga ada 9 langkah pengambilan atau pengujian. Nah, untuk selama ini bagaimana Bu Indah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Baik ya, saya mencoba untuk menjawabnya tentu berdasarkan pengalaman yang sudah saya laksanakan di beberapa sekolah. Yang pertama tentunya sesuai dengan apa yang pengambilan kebijakan berdasarkan dilema etika ya. Nah ini tentunya yang pertama itu kita berdasar data terlebih dahulu Mas. Jadi kita datanya seperti apa? Nah itu berdasar data. Kemudian kita identifikasi, kita refleksi dan kita benahi. Nah, tentunya juga kita mencari akar masalah karena dari tadi ya, walaupun kita sudah mengidentifikasi berdasarkan data tadi, kita tetap mencari akar permasalahannya, kemudian kita refleksikan, kemudian mana-mana yang perlu kita benahi. Itu langkah-langkah yang perlu kita laksanakan di dalam ini kebijakan yang dilema etika itu. Tentunya kita tidak mengesampingkan banyak hal itu kita tetap ada komunikasi, koordinasi, konsultasi, akhirnya kita eksekusi. Baik. Nah, selama ini bagaimana Bu Indah melakukan pengambilan keputusan di sekolah atau di SMP Negeri 1 Kandangan ini? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu sebenarnya Mas Andrea juga tahu sendiri bagaimana di sekolah kita. Yang satu adalah kebijakan, regulasi, yang satu adalah etika, sosial, norma, kemudian empati, ya halal itulah. Tentunya di sini kita tidak bisa tidak bisa mengedepankan hanya satu, tidak, dua-duanya bisa berjalan. Kita tidak meninggalkan kebijakan regulasi, tetapi kalau kita juga hidup di masyarakat, di lingkungan sosial, kita tidak bisa meninggalkan itu. Jadi kita tetap berjalan berdampingan antara regulasi dan etika, empati dan sebagainya. Iya, kebijaksanaan. Di mana ada kebijakan pasti ada kebijaksanaan. Nggak mungkin kita harus support sesuai dengan regulasi itu namanya. Baik, langkah-langkah yang biasa mungkin Bu Indah terapkan sebelum mengambil sebuah keputusan agar nanti mendapatkan sebuah hasil yang ya kalau mungkin mendapatkan semua puas itu susah gitu, paling nggak mengambil pilihan terbaik dari apa yang ada. Itu seperti apa langkah-langkahnya Bu Indah? Langkahnya tadi ya saya sudah maksud, kita komunikasi permasalahannya apa, dan sebenarnya kan kita punya stakeholder ya Mas ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri di sekolah ini. Saya yang ditugaskan tetap kita berkomunikasi sesuai dengan tupoksinya. Misalkan permasalahannya tadi sudah diidentifikasi, oh ini permasalahan X, masalah akademis, saya harus menggandeng siapa? Oh ini masalah non akademis, saya harus menggandeng siapa? Jadi komunikasi, kemudian kita menggandeng di lingkungan sekitar saya, yaitu misalkan dari SD2K, dari BK, dari wali kepala sekolah, wali kelas, kemudian kemungkinan nanti juga dari orang tua ya, itu sebagai mitra kita bagaimana untuk mencari, menguraikan tadi ya, meminimalisir dan akhirnya kita mencari solusinya.
berarti menggunakan tetap kolaborasi gitu. Ya, kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Bu Indah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Nah, itu tentunya ya, kita tadi saya sudah ngatur ya, itu di dalam masyarakat. Tentunya kita tidak bisa yang harus begini. Kita sentuh hati secara kekeluargaan ya, itu kan akan apa ya, kalau Jowo itu katanya kalau sudah dipangku itu kan mati ya. Jadi kalau kita itu kawan tenang kalah tenanan kan Mas ya, itu nanti kita bisa menguraikan permasalahannya seperti ini, nanti akan mencari jalan keluarnya. Jadi kita tidak serta-merta enggak, jadi kita sentuh hatinya secara kekeluargaan. Nanti kan akan cerita sendiri, nanti akan keluar jalan keluarnya, solusi yang terbaik itu untuk minta dia yang dilema etika ini. Karena ya itu tadi kita berada di lingkungan masyarakat, kemudian tidak bisa berdiri sendiri. Ya, selanjutnya Bu mungkin nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian apa yang menjadi tantangan tersendiri lagi-lagi berkaitan dengan keputusan yang sifatnya itu mengandung dilema etika? Tantangannya kira-kira apa yang pernah Bu Indah mungkin alami secara langsung? Ya, tantangan itu pasti ada internal dan eksternal ya, internal dan eksternal ya. Kalau lingkungan internal itu kan alhamdulillah ya Bapak Ibu kita, stakeholder kita ini sudah setidaknya memahami bagaimana mengelola sebuah komunitas di sekolah kita, untuk bagaimana kita bisa satu bahasa untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Ini sudah luar biasa bahwa nuansa atau iklim ya di dalam sekolah kita sudah luar biasa. Ya, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah yang dari eksternal. Eksternal itu kadang-kadang kita tidak tahu, ujuk-ujuk saja ya. Nah ini orang tua yang tidak tahu permasalahan, misalkan kepingin anaknya tetap sekolah di sini, tetapi tidak mengikuti aturan yang ada, kepinginnya seperti kemauan dia, jadi sekolah itu disuruh mengikuti aturannya dia. Itu kan yang dari eksternal, itu yang sulit kita pahamkan, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu tentu ya akan tereliminasi sendiri. Karena apa ya, tidak sesuai dengan komunitasnya kan. Waktu itu tata tertibnya seperti itu, kok dia melawan arus kan ya lolo ala itu Mas. Kita itu boleh mengikuti arus tetapi tidak terbawa arus. Nah, itu kan adalah sebuah perubahan kata bijak dari orang kita seperti itu ya. Kita boleh mengikuti arus ke sana tetapi tidak boleh terbawa arus dan kita punya pegangan. Kalau kita melawan arus nggak mungkin beres semuanya, sakit semuanya. Iya. Berikutnya apakah Bu Indah memiliki sebuah jadwal khusus atau tata kelola berkaitan dengan penyelesaian masalah berkaitan dengan dilema etika tadi, dan apakah ketika menyelesaikan tadi bisnya diselesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah dirancang atau sudah dijalankan? Kalau jadwal tentang ini ya, kalau ada dilema etika kan kita tidak tahu ya, dalam perjalanan sejarah ya, dalam satu rentang waktu tertentu ada dilema etika atau tidak. Jadi kita tidak menjadwalkan, kita secara insidental kalau ada permasalahan segera kita tindak lanjuti, jangan sampai payu ya kalau orang Jawa berlarut-larut, dan tidak sampai nanti orang lain ya atau bahkan orang luar ikut campur tangan di sana yang tidak tahu permasalahannya. Jadi secara jadwal itu kita tentatif ya, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya tentu tidak langsung saat itu juga ya Mas ya, misalkan tek itu enggak, kita tetap tadi ya Mas, komunikasi dengan stakeholder kita ya. Jadi sesuai dengan tupoksinya, saya menggandeng siapa, kemudian kita ada undangannya, kita duduk bersama, dibuat bulan, kalau memang itu perlu ada berita acara sampai surat pernyataan, kita tidak lanjuti. Dan menurut pakar orang yang bijak itu katanya kalau kita mengambil keputusan, memang keputusan itu tidak boleh di dalam pas
Atau pas marah pas marah pasti nanti keputusannya itu tidak baik dan tidak mengena, malah tidak menyelesaikan masalah, akan menambah masalah. Jadi yang jelas bagaimana kita mengelola sebuah sistem ini untuk menyelesaikan dilema etika. Kalau kita istilahnya memancing, mengambilkan tapi tidak keruh apa mas airnya itu jadi ngeten ya. Jadi itu mas cara pengelolaan bagaimana dilema etika. Jadi prosedurnya kita komunikasi, tetap kita tidak bisa sendiri. Jadi karena yang dikelola kan bukan barang ya, yang dikelola itu adalah hati manusia. Benda hidup. Iya, benda hidup. Kalau benda mati saja tek memang ya. Kalau ini kan nanti bisa seperti ini, efeknya seperti ini. Begitu. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya adakah selama ini atau seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Indah dalam mengambil sebuah keputusan hingga akhirnya nanti akan mendapatkan sebuah nilai-nilai kebajikan tersebut? Saya tidak bisa bekerja sendiri ya, tetapi saya adalah yang membuat keputusan setelah kita berkomunikasi berdiskusi itu. Jadi saya mempunyai stakeholder luar biasa, SMP di satu pandangan, termasuk Mas Andrea di dalamnya, yaitu wah kita komunitas kita itu sudah luar biasa, dipandang, diteropong dari dunia luar. Saya disatukan hal itu berkibar loh mas, ya, kita tidak dianggap sepele, kita dianggap luar biasa di dunia pendidikan di Kabupaten Temanggung. Bagaimana kita mengelola komunitas itu, yang sulit kan mengelolanya itu ya, memulainya bagaimana menjadi sebuah komunitas dan dalam nuansa yang bisa diajak bekerja sama. Pada dasarnya misalkan saya diklat keluar daerah berapa kali, ada apa-apa kan sudah tinggal monitor saja, namanya sudah jalan ini bagiannya ini lah. Jadi begitu mas. Jadi saya mempunyai tim ya, kita ya mempunyai tim yang luar biasa di SMP Satu Pandangan, bahwa dari masing-masing standar, kemudian dari bagian-bagian yang lainnya mempunyai daya juang, daya kerja yang sangat luar biasa dan bisa diandalkan, dan dalam menangani masalah sudah langsung ini ada masalah, yuk begini, dan alhamdulillah sampai sekarang Mas Andra bahwa setiap permasalahan bisa kita minimalisir. Nggak mungkin ya sebuah kehidupan nggak ada permasalahan, jadi kita meminimalisirnya. Ini terakhir Bu Indah, ini dari semua yang sudah tadi dipaparkan dari Bu Indah, kira-kira poin apa atau pembelajaran apa yang kira-kira bisa Bu Indah petik, atau poin apa yang tentunya petik berkaitan dengan pengalaman berkaitan dengan dilema etika ini? Dilema etika ya, yang pertama tentunya kita berbasis pada data. Kita nggak bisa kandani ya, jadi berbasis data. Punya dasar. Punya dasar. Kita cari akar masalahnya, identifikasi, refleksi benarnya. Kalau sudah itu terdekat, kita komunikasikan dengan stakeholder kita ya. Oh ini dengan siapa yang harus saya rangkul, nah tentunya kita duduk bersama bagaimana menyelesaikan permasalahan itu tentunya. Kemudian kita menyelesaikannya tentu ya berdasarkan tidak karena kepentingan, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan sekolah, bukan, tapi kepentingan bersama agar permasalahan itu ada solusinya dan selesai, ada jalan keluarnya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dan saya selalu mengatur di sini ya bahwa keran komunikasi kita di sekolah itu selalu dibuka baik-baik, jangan sampai kerannya itu mampet. Kalau kerannya mampet kan hanya ada di sini aja, itu tidak tersalurkan, itu tidak baik. Dan yang jelas saya juga selalu mengatur, yuk kita bekerja dengan ikhlas, dengan hati, pandai bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Selalu saya mengatur kepada ibu dan bapak dulu, ya. Dan jangan dianggap semua itu memberatkan kita, enggak. Memang prosesnya sekarang kan zamannya, eranya seperti itu ya. Kalau kita anggap berat pasti akan terasa berat terus, tapi kalau kita pandai mensyukuri apa yang ada di hadapan kita itu nikmat. Itu misalnya. Kemudian closing statement saya ya untuk Mas Andra, CGP Angkatan 9 dari SMP Satu Pandangan, semoga nanti segera
C-nya hilang, tinggal D-nya. Monggo pendidikan sudah sesuai dengan jadwalnya ya, jadwalnya sudah berapa kali Mas Andre? Ini 4. 4 ya, 5 atau 6 ya, 6 pendidikan silahkan bergerak menggerakkan ya, sekolahan ya, kalau pendidikan sudah menjadi IP dan mulai dari CGP enggak apa-apa, monggo ilmu-ilmu yang didapatkan itu ditularkan sama teman-temannya melalui kombel kita yang sangat luar biasa Mas Andra. Dan nanti tentunya saya berharap Mas Andra diikuti oleh teman-teman yang lain. Jadi silahkan untuk berkembang, lanjutkan perjuangan pendidikan yang di CGP Angkatan 9 menjadi GP, terus kibarkan, yuk saya harus bisa menggerakkan sekolah dari lini sudut pandang saya, tentunya sesuai dengan tadi regulasi yang ada. Jadi Mas Anda sukses untuk Mas Anda. Terima kasih banyak Bu Ida, luar biasa penjelasan, pemaparan, kemudian berbagi praktik baiknya, jujur sangat menginspirasi saya, menambah, semoga ini juga berdampak baik bagi saya, menambah keilmuan